Wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gulu Guntara dari kelas 9G. Saya akan menjelaskan tentang bioteknologi dan pewarisan sifat. Pengertian bioteknologi, apa itu bioteknologi? Istilah bioteknologi pertama kali digunakan oleh insinyur dari Bulgaria, Karl Ereky pada tahun 1919. Bioteknologi adalah gabungan dua kata yakni biologi dan teknologi, sehingga dapat kita artikan sebagai ilmu dan teknologi terapan yang memanfaatkan makhluk hidup untuk memproduksi barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dengan melakukan penelitian terhadap berbagai jenis mikroorganisme dan makroorganisme yang menjadi sumber daya alam di bumi ini, kita dapat meningkatkan potensi pemanfaatan makhluk hidup untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Untuk itu, kita mempelajari berbagai cabang ilmu biologi, baik dasar maupun terapan, seperti biologi sel, biologi molekuler, mikro, mikrobiologi, dan rekayasa genetika. Jenis-jenis bioteknologi. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara langsung dan umumnya secara utuh untuk menghasilkan atau memodifikasi produk dengan cara prinsip dan teknologi tertentu. Bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah bioteknologi yang memanfaatkan makhluk hidup atau mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian-bagian tertentu untuk menghasilkan produk dengan cara prinsip atau teknologi tertentu. Bioteknologi tradisional atau konvensional adalah pemanfaatan mikroorganisme secara langsung melalui proses fermentasi untuk menghasilkan produk pangan atau bahan lain. Contoh utamanya meliputi tempe, tape, yogurt, kecap, nata de coco, keju, roti, serta oncom. Contoh bioteknologi modern. Bioteknologi modern adalah penerapan teknik rekayasa genetika dan manipulasi DNA untuk menghasilkan produk atau jasa yang unggul. Untuk menghasilkan produk atau jasa yang unggul, contoh utamanya meliputi tanaman transgenik, tanaman kultur jaringan, insulin sintetis, vaksin mRNA, bayi tabung IVF, dan bioremediasi. Manfaat bioteknologi. Bioteknologi memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia dengan memanfaatkan makhluk hidup atau bagian-bagiannya. Manfaat utamanya meliputi produksi obat dan vaksin, peningkatan hasil pertanian, pengolahan pangan, pelestarian lingkungan mulai bioremediasi, serta pengembangan bahan bakar terbarukan yang semuanya bertujuan meningkatkan kualitas hidup. Dampak dalam kehidupan manusia. Bioteknologi memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia dengan memanfaatkan makhluk hidup atau bagian-bagiannya. Manfaat utamanya meliputi produksi obat dan vaksin, peningkatan hasil pertanian, pengolahan pangan, pelestarian lingkungan melalui bioremediasi, serta pengembangan bahan bakar terbarukan yang semuanya bertujuan meningkatkan kualitas hidup. Pewarisan sifat. Pengertian pewarisan sifat. Sebelumnya, harus tahu dulu setiap makhluk hidup itu pasti punya beberapa sifat kan, baik sifat yang tampak maupun yang satu. Oke, ini ya maksudnya. Sifat yang tampak merupakan sifat fisik yang bisa diamati langsung, contohnya warna kulit, warna mata, bentuk wajah, rambut, dan sebagainya. Sedangkan sifat yang tak tampak itu sifat yang tidak bisa diamati langsung, contohnya seperti golongan darah. Nah, baik sifat tampak maupun sifat tak tampak ini diwariskan dari induk atau orang tua keturunan atau anak-anaknya. Proses penurunan atau pewarisan sifat dari induk ke keturunannya ini disebut sebagai hereditas atau pewarisan sifat ya. Nah, hereditas ini merupakan salah satu cakupan dari bidang ilmu genetika. Berdasarkan pola persilangan monohybrid atau dihybrid, mekanisme genetik autosomal atau tertaut seks, serta tip interaksi alel. Itu macamnya. Sekarang kromosom seperti yang udah dijelaskan sebelumnya ya, kromosom itu merupakan struktur berbentuk seperti kumpulan benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Satu tubuh kita punya 23 pasang atau 46 buah kromosom.
Nah, dari 23 pasang atau 46 kromosom yang ada di sel tubuh kita itu bisa dibedakan menjadi kromosom tubuh autosom dan kromosom kelamin gonosom. Gen Gen merupakan substansi kimia yang mengontrol pewarisan sifat. Jumlah gen yang ada di tubuh kita bisa mencapai puluhan bahkan ratusan ribu loh. Masing-masing akan mengkode sifat yang berbeda dan juga memiliki rumah sendiri-sendiri di kromosom. Nah, rumah gen ini disebut sebagai lokus. Tiap gen yang mengkode karakter tertentu sebenarnya masih punya beberapa variasi yang disebut sebagai alel. Misalnya, gen pengkode warna bunga akan memiliki dua macam alel atau dua macam variasi, yaitu alel yang mengkode warna bunga merah dan alel yang mengkode warna bunga putih. Nah, tiap pasangan alel ini akan terletak pada lokus pasangan kromosom homolog yang bersesuaian ya. Lalu tiap pasangan alel ini juga akan membentuk kombinasi genetik atau genotipe bersama dengan faktor lingkungan. Genotipe kemudian akan muncul fenotipea atau sifat yang tampak. Hukum Mendel adalah prinsip dasar genetika yang dirumuskan oleh Gregor Johann Mendel mengenai pewarisan sifat dari induk ke keturunannya. Hukum ini terdiri dari dua bagian utama. Hukum satu, segregasi, yang mengatur pemisahan alel secara bebas saat pembentukan gamet, dan hukum dua, sortasi, yang mengatur pengelompokan alel secara bebas saat fertilisasi. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein fungsional di dalam sel menggunakan asam amino sebagai bahan baku yang diatur oleh DNA dan melibatkan RNA. Proses ini terjadi di ribosom dan terdiri dari dua tahapan utama: transkripsi penyalinan kode genetik DNA ke mRNA di inti sel, dan translasi penerjemah mRNA menjadi rantai polipeptida di sitoplasma. DNA merupakan sebuah molekul yang mampu menyimpan dan menyandingkan informasi genetik. RNA merupakan polinukleotida yang menjadi perantara antara informasi genetik yang dibawa DNA dan ekspresi gen atau fenotip yang diwujudkan dalam bentuk protein. Manfaatnya, mempelajari pewarisan sifat genetika bermanfaat untuk memahami mekanisme penurunan ciri fisik dan penyakit dari orang tua ke anak, serta memprediksi risiko penyakit keturunan. Dampaknya, warisan sifat genetika berdampak pada penurunan karakteristik fisik, warna kulit, bentuk tubuh, fisiologis, dan risiko penyakit dari orang tua ke anak melalui DNA dan kromosom. Dampak utamanya mencakup variasi biologis, kemiripan ciri fisik, penurunan sifat dominan atau resesif, serta potensi kelainan genetik seperti buta warna, hemofilia, dan diabetes. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.